Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Mio 125 yang cc-nya 125. Lebih tepatnya Mio Pino 125 nih. Pokoknya untuk Yamaha Mio Matic yang cc-nya 125 ini untuk jenis mesinnya ini sama saja, sepertinya contohnya seperti Mio Z, Mio M3 ya. Itu sejenis gitu untuk mesinnya, cuman beda body paling. Nah, di sini langsung saja ke permasalahannya. Ini permasalahan bisa teman-teman dengerin nih. Ini suaranya berisik nih. Tik 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 tik. Oh. Aduh. Lebih jelas dari sini nih. Ini saat posisi stasioner. Ini kedengar suaranya. Tik 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 tik. Jadi teman-teman fokus ke yang tik 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 tik. Nah. Apalagi saat kita naikkan RPM, kita taikkan gasnya dikit, ini akan sangat terdengar suaranya. Kalau posisi stasioner dia kedengarnya dikit tik tik tik, tapi saat naik RPM dia terdengar lebih nyaring suara berisiknya gitu. Apalagi kita dapat info dari yang punya motor, kondisi suhu panas setelah dipakai ini motor ya, setelah menempuh jarak lumayan jauh, ini timbul suaranya makin keras gitu. Ya, ini masalah dari klep ya, ini pokoknya di bagian area klep, bagian area klep ini celahnya mungkin terlalu longgar. Tapi kalau dari kronologi suaranya, ngelitriknya ini dari klep gitu ya, klep terlalu longgar. Nanti kita tanganin, kita setel klep. Tapi untuk praktek penyetelan klepnya kita pending dulu ya, kita memperbaiki masalah yang lain dulu, nanti terakhir untuk penyetelan klep. Nah, untuk masalah yang sekarang kita perbaiki, pertama kita perbaiki ya di bagian area CVT. Nah, di bagian area sini ini ada bocor-bocor oli. Ini di bagian area sini di bawah bak CVT. Bukan dari sini. Kalau dari paha rem ini beda lagi masalahnya. Seal as roda gitu. Kalau di bagian area CVT dari sini ke sini, nah, tuh basah dari sini tuh ya. Terus lagi slip, jadi pas posisi agak sedikit nanjak dia slip sambil bunyi cicit. Nah ya gitu ya. Nah, ini kemungkinan di bagian area CVT ini terlumasi oleh oli, terutama di bagian pibel dan puli primer dan sekunder. Dia terlumasi oleh oli sehingga terjadilah selip ya, selip di bagian pibel gitu putarannya. Oke, sekarang kita matikan mesinnya, matikan Dik. Nah, sekarang kita buka di bagian area CVT, kita lihat nih kebocoran berpusat dari mana. Ya, untuk di bagian area CVT di sini kita kasih teorinya dulu nih. Di bagian area CVT di sini ada dua seal kruk as dan seal as puli. Ya.
Kalau misalkan bocornya dari seal aspuli bagian belakang dari sini, berarti oli yang menetes, berarti ini oli gardan. Ya. Kalau misalkan bocornya dari seal kruk as, yang netes oli ini berarti oli mesin, gitu. Ya, karena oli mesin dan oli gardan ini tidak saling berkaitan, berpisah gitu. Ya. Nah, sekarang kita buka nih. Ya, Dek. Pancing aja lagi, Dek. Geser nih katanya. Kunci nak geser, kunci nak. Iya, kamera nak. Bukan. Ini kamera. Ini. Ini kunci dalam nggak geser. Ada ya. Kotor amat ini aja, tilok di servis banyak. Iya kan. Debuna. Kamu ini bong pernah bongkar. Pernah? Encan pernah? Awe. Tuh lagi debuna, cari bersihan ya. Sambungan. Mana? Ya. Sambungan. Adik. Kalau fokuskan deh. Berarti bocor loba ya tuh. Ya. Iya. Ganti BB. Oh ya. Ini bisa beak oli kayaknya. Tuhnya. Oli tumpah. Soalnya tinggalnya deh. Garden tahun ini biasa. Tinggal ya kayak di dulu. Oli garden apa oli mesin tuh. Ya teman-teman itu, ini iya. Parah sekali bocornya nih. Berarti ini bocornya tidak rembes, bukan rembes, ini mah bocor. Bocor ya. Ini pantas selip di bagian area sepiti. Ini nggak akan ada tenaga nih, selip banget. Tuh, karena logikanya di sini kan seharusnya kering, nggak boleh ada pelumasan di bagian area sini, harus full kering. Paling pelumas juga untuk setempet doang di tempat-tempat tertentu. Sedangkan ini dia keseluruhan terkena oli. Nah, tapi kayaknya oli mesin ini. Oli mesin. Ini terkena oli secara keseluruhan di bagian area CVT. Ini pasti selip banget nih. Karena sampai banjir kayak gini. Hadap deh. Nah, tuh banjir tuh banyak. Oke, kita buka aja langsung nih. Kunci 17 72 ya. Oh, 17 ujung 24. Dari sini ya, bekas ngalirnya kelihatan tuh dari sini, yang ke sini,
di sini tuh bekas ngalirnya bersih putih, dari sini ke bawah, ke sini ngalir. Ya, ngalir ke sini. Jadi dataran sebelah sini ini semakin bawah, semakin rendah, makanya dia turun ke belakang ke sini. Baik, 22 ini 24. 24. Nih, ini kok. Itu dari sil ini juga. Dua-duanya bocor. Nah, ini mah apalagi nih sampai gerak loh. Oh, berarti oli mesin oli gardan. Dua-duanya. Tapi yang parah mah kayaknya oli gardan ini. Tuh. Renggangnya. Nah, lepas loh. Pakai tangan doang. Berarti yang parah yang keluar ini oli gardan. Oli mesin gak seberapa, cuman rembes. Ganti BKP. Ganti KBB doang. Oh, ini yang parah. Enak. Enak ya. Tuh, yang bocor yang ini, yang gardan, yang parah. Kan kalau dibongkar kayak gini ketahuan. Tuh, oli mesin apa oli gardan yang bocornya parah, ternyata oli gardan yang parah gitu. Oli mesin juga bocor nih tuh. Tapi tidak begitu parah. Ganti baik. Oli gardan, oli mesin. Terus olinya mau diganti kayak ini? Ya sekalian. Kalian ya takut habis ya. Nah, sekarang kita buka. Ayah obeng tadi ada. Obeng. Iya. Nah, tagihan deh. Nah, ini silnya udah keras. Udah keras. Jadi sekalian diganti aja dua-duanya biar lebih oke. Oke. Kunci dua-dua tadi tesok. Kunci dua-dua. Ya, iya. Jeung palu tadinya. Sorot. Nah, ini aja nih. Nah, lepas silnya. Pukul dari sini, klep. Ini udah keras. O-ring sil gardan, sil aspuli sama sil kruk as. Ini kedua-duanya diganti, udah keras banget. Nah, ini tinggal dicuci. Ini dibersihin. Dicuci, dibersihin. Setelah ini nanti lanjut ke proses pemasangan gitu. Ya, lanjut proses pemasangan. Sekalian setelah beres di bagian sini, lanjut ke penyetelan klep gitu ya, penyetelan klep. Oke ya, kita lanjutkan. Ini udah dicuci, udah bersih nih, semua komponen udah disiapkan, tinggal proses pemasangan. Ayo, sebentar. Tuh, ya. Nah, sekarang kita lanjut pasang. Sebelum kita pasang, ini sekalian kata yang punya motor mau ganti oli segala. Nah, sekarang kita buka di bagian oli biar tuus gitu. Kunci 17 ya ayo. Oh. Nah, bensin.
Ini sekalian dari filternya kita bersihkan. Nah, selanjutnya karena untuk pembukaan oli dari filter ini tidak terkuras secara maksimal, jadi kita buka dari pembuangan oli juga dari bawah. Coba pencengin motornya itu ya. Miring motornya kan ya, gitu bela orang pakai kunci 12. Kunci 12. Turun deh dia. Terus. Nah. Biar ya. Ini biar terkuras secara maksimal gitu. Nah. Udah, geser. Nah, mending kita rakit di bagian area sini dulu nih. Kita rakit di bagian area seal belakang. Ini di bagian asnya kita kasih pelumas, dan juga di bagian lingkaran seal bagian dalam kita kasih pelumas supaya saat proses pemasangan dia tidak ngelipet gitu. Nah, selanjutnya untuk memperyakin mana lem teh? Oh. Ini untuk memperyakin sisi bagian luarnya kita lem. Walaupun pakai seal yang original ya teman-teman, untuk memperyakin di bagian sisi bagian luar ini kita kasih lem tipis-tipis aja. Ini tergantung teman-teman, kalau misalkan keyakinannya tidak pakai lem juga aman, tidak masalah. Kalau misalkan kurang yakin ya kasih lem aja biar yakin gitu, biar kita tidak kerja dua kali gitu. Dan sebelumnya ini kenapa bisa lepas ya, kenapa bisa lepas sampai longgar. Nah Bu ya, ini 50 ini kenapa ini bisa longgar. Ini kenapa bisa longgar sebelumnya? Ini kemungkinan besar di bagian apa sealnya ini menggunakan yang imitasi gitu. Kalau disarankan kalau menggunakan yang imitasi wajib dilem gitu. Yang ori aja gitu. Kalau pengen lebih aman lagi, memperyakinkan lagi, dikasih lem. Bagi yang KW wajib dilem. Karena biasanya yang rusak itu bukan sisi bagian dalam gitu. Sisi bagian luar kalau yang KW yang longgar ya. Nah ini untuk pemasangan seal di bagian aspuli, ini jangan terlalu masuk, jangan terlalu keluar gitu. Agak rata, terus agak masuk dikit. Biasa. Di sebagai sekolah di kunci mana? Oke. Kalau udah ganti enak nih. Tuh ya.
Ini bagian seal aspuli udah selesai. Sekarang kita masuk ke pemasangan seal kruk as. Nah, sini bagian dalam. Nah, di sini kita menjelaskan di bagian perbedaan antara seal yang original dengan yang KW ini dari bentuk ininya nih. Kalau dari segi fisik sealnya, ini lingkaran bagian dalam ini fleksibel, lebih lentur gitu dibanding yang KW. Kalau yang KW ini keras. Kalau yang yang ori ini fleksibel kayak gini nih. Tuh. Ya. Ori itu ya. Yang original. Nah, ini juga sama, kita kasih lem sisi bagian luar. Ini pemberian lem ini jangan terlalu banyak, jangan sampai masuk ke bagian lingkaran bagian dalam. Kalau sampai masuk ke bagian lingkaran dalam nanti beresiko lagi, bisa-bisa bocor gitu. Makanya harus benar hati-hati. Nah, untuk pemasangan seal as kruk as di bagian sini, ini lebih akuratnya dilepas kayak gini, teman-teman. Dilepas tutupnya sebendel kayak gini, biar memperyakinkan bahwa sealnya itu nggak miring gitu. Nah, ini harus rata nih, dari bagian dalam ini harus rata. Ya. Ini bersihkan, jangan sampai mengganggu ke bagian lingkaran bagian dalam si lemnya gitu. Nah, oke. Oke, aman rata. Sekarang kita pasang. Nah, sebelum dipasang di sini ada bushing. 1, 2. Letaknya di sini nih, 2. 1, 2. Dipasang ini dulu nih. Angkat ini ya. Selanjutnya bagian sini ini kasih stempel. Ini bisa dilepas dulu boleh. Kayak gini, Dek, dulu tuh. Nah, di sini juga teman-teman nih, ini berperan penting juga nih. Kalau misalkan teman-teman habis ganti seal kruk as ini masih tetap bocor, sekalipun yang original, sekalipun sudah dilem di bagian lingkaran bagian luarnya, tapi tetap bocor. Nah, ini bisa jadi dari ini nih. Di sini ada o-ring. Tuh, dalamnya ada o-ring. Nah, ini dirasakan kayak gini nih. Kalau misalkan masih timbul, berarti masih aman. Kalau udah peang, walaupun Anda ganti beberapa kali pun di bagian seal ini akan tetap bocor. Bukan dari seal kruk as, melainkan dari o-ring yang ada di bagian bos kruk as, sebelah area CPT, sebelah sini nih. Coba diteliti, dilihat lebih jelas lagi. Ya, takutnya ada yang sobek, udah peang, ini wajib ganti, dicungkil, klak dari dalam gitu. Oke. Ini untuk pemasangannya bisa dari sini dulu biar nggak ngelipet. Nah, tuh, udah masuk. Nah, ini kebanyakan ya teman-teman nih. Setelah ganti seal kruk as, ya, kok ini masih tetap bocor. Nah, ini bisa jadi saat pemasangan kayak gini, dimasukin dari sini kan biasanya ini nggak dilepas nih, masangnya di sini di dalam, dimasukin nih goyang-goyang, alhasil sini nih lepas nih.
si pegasnya. Nah, lepas, ngegeser ke sini, lepas. Ini waktu itu Anda pasang, waktu itu juga akan bocor gitu. Makanya lebih akuratnya pemasangan seal kruk as ini dilepas. Lepas ininya terus pasang. Kayak gini. Nah, kan ini yakin nggak akan lepas tuh. Ya. Udah pasti ini. Karena dilihat oleh kasat mata kalau misalkan mau lepas di bagian pegasnya ini nggak mungkin gitu. Nah, sekarang kita pasang. Masuk, pasang baut. Ini bautnya ada yang panjang, 2 panjang, 3 pendek gitu. Tuh 1, 2, 3, tuh 2 masih kurang. Nah, tuh 2, 3, 4 pendek, 2 panjang gitu. Yang panjang letaknya di sini. Nah, yang panjang di sini 2. Ini yang pendek. Yang pendek. Pokoknya kalau kepunyaannya sebelum dikencangkan kayak gini, ini ada jarak 1 cm, berarti itu menandakan baut kepunyaannya. Sekarang kita pasang oli. Posisinya kayak gini, aduh. Nih, posisinya klek. Sini, pasang. Nah, 17 nah. Yang hitam tadi mana itu? Tidak. Lain. 17 saya yang cowok budak punya harus. Oh, tadi. Sekarang kita pasang miring lagi. Nah, itu Kak. Dah. Sekarang kita pasang oli. Olinya nih, oli. Dede. Ini garden saya. Yamaha. Oli garden dia lepas, dibuang. Wadah olinya loh. Itu aja. Bawa ini. Ini lagi seru lah. Mas tabetan, obeng. Ya, nah, gitu. Bau oli garda. Oli garda juga tinggal dikit. Dia nyampur kali ya. Sob, canakan corong sob. Ini coba ini sedikit.
Taruh. Rantai urut kan mana? Hah? Rantai urut. Buka. Pakai corong merah. Ya deh ya. Lagi ulah sorong iya, yang corong macam oli mesin kayak. Berarti iya orang ini. Ada tadi. Nona. Yo, masuk oli lah. Asup oli nanti ada. Kan dulu lah. Kamera aku mahal. Deken itu. Panti di itu. Salah guys. Nona salah. Hah? Nona salah. Nona. Dia asupin ke bawah kadele. Dekat lu kumaha. Kadele ngasupin oli na. Kamera na fokus ya. Fokus. Lah. Sekarang masukin oli mesin. Ada dek. Oke. Ini gambaran nak. Ya. Ini untuk pemasangan roller untuk motor Yamaha ini bebas. Tidak seperti Honda. Kalau Honda harus benar-benar jangan sampai salah. Ini bolak-balik mangga karena sisi bagian kanan dan kirinya ini sama aja. Nah, sekarang kita kasih stempet ini secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Ini juga sama untuk menghindari resiko macet di bagian bos rumah roller. Pasang. Nah, ini pasangnya, ini rotasinya jangan kebalik nih. Bawang 10. Ke depan. Enggak. Oh. Enggak, kalau enggak ada di rumah tuh. Sorry, ini ada ring di bagian dalam. Tadi beli rokok dulu. Nah, ring yang lebar ini letaknya di bagian dalam. Itu lagi. Ini. Paling sore tak jemput. Nah, di sini ada ring tipis gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ring. Nah, ringnya ini ada tulisan 0 ya. Ini menghadap keluar. Ini umur 17.
Oh, Dek. Dek. Coba. Cek. Mereka mana? Nih. Bikin keringat aja gitu. Nah, selanjutnya pasang puli belakang nih. Sekarang coba dinyalain mesinnya, CP bel biar kembali pada posisi normalnya. Ini kan kendor nih. Ini suara slider ini. Ini suara slider. Yang 3 itu. Coba pegangin. Ini ya, ini filternya. Nah, slider. Yang hitam tadi ya? Iya. Ini. Nih, coba diganti ya. Ini gimana ya? Mana? Itu Itu ya? bekasnya. Belakang. Udah ganti. Ini tadi tuh. Itu. Tuh, Ini depan. kendor ya? Iya, udah ini. Udah bawaannya ini katanya, udah pas baru Barang apa namanya itu? belum ganti. Seal. Iya itu pasti seal ya. Karet gelang. Oke. Kencang baru mah. Udah paham ya. Masa dia campur. Nah itu atas. Sekarang kita coba. Oke.
Dua-dua anak kena. Coba hidupin lagi. Kan nggak ada. Nggak ada. Yang bunyi cok 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 cok. Kan tadi nggak ada ya. Nah ini nggak ada. Ini dari sini. Mana tadi tuh yang hitam? Ini kalau enggak kan lembut. Sekarang kita matiin, angkat lagi nih, pegangin, dipasang ini sekarang. Ini bisa. Mana stempet tadi? Stempet. Lagi tutupin ini. Tadi dibuang. Coba dicuci kali ya tuh. Oh iya. Karet nah, lu karet banget ya. Sang. Sepuluh sob. Nah sekarang ini nih, ini jangan sampai nggak kepasang nih, Hawa Garden. Kalau nggak kepasang nanti nggak ada uapan di bagian. Bukan nggak ada uapan, nanti ada air masuk ke bagian dalam gardan. Beres, coba kita nyalakan Sob. Nah, untuk di bagian sini ini lembut,
Cuman yang listrik, coba maju aja, panas amat nih. Standar 2. Nah, ini kan suhu mesinnya masih dingin. Ini saat posisi suhu mesin dingin ini halus, tapi ada sedikit tik 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 tik. Tuh, dengar kan? Nah, ini saat dinaikin RPM di gas, ini akan kedengar suaranya. Nih. Tuh. Ban beri kurang angin, kempes ban lagi. Tuh ya, tuh ini udah agak mulai panas. Ini suaranya terdengar loh, tik 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 tik. Apalagi kalau udah panasnya parah ini lebih kedenger ya. Nah, kedengar loh. Tuh, makin keras. Nah. Makin kedenger. Tik 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 tik. Buka jok shop. Nah, buka bokeh. Sambil nyalain aja nih. Hah? Iya. Makin kedengar. Nih, kalau suaranya nyaring kayak gini, nggak samar. Ini kan suaranya nggak samar nih, nyaring. Ting 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 ting. Tek 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 tek, tapi agak sedikit nyaring. Tidak samar suaranya. Ini dari setelan klep terlalu longgar nih. Tuh. Kan kedenger. Ini suhunya makin panas, ini makin kedenger. 20.000. Tuh, makin kedenger, makin keras.
Ini kedengeran dari sini juga. Tuh. Tuh, kan keras. Tuh. Lagi naikin RPM nih. Tuh. Tuh, suaranya. Oke, langsung kita setel. Ini suara rantai keteng juga ada nih. Tok tok. Tuh, ya. Hah? Eta tadi ada budak. Ini. Tuh, tak tak. Yang tik 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 mah itu mah fix setelan klep terlalu renggang, tapi ada nah, drok. Itu dari penekan keteng udah mulai lemah. Oh, adanya tuh sob. Tuh, drok. Nah, kita hilangin dulu yang bunyi tik 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 tiknya. Masuk ya kamera. Pakai 10. Al di mana? Serap, nyerong song. Nona, Serap. nona. Andit. Tadi sob tadi ya. Emang hebat. Hebat apa? Oglek nih depan. Kurang kenceng. Bukan dipas kan. Nah, ini untuk penyetelan klep ini usahakan, bukan diusahakan, emang seharusnya noken as pada posisi netral. Nah, di mana posisi netral ya sob? Nah, di mana posisi netral nih? Kita perjelas. Nah, sini kan ada garis nih. Nih, kasih cahaya. Nah, sini ada garis nih di bagian gigi sintrik. Ini sejajar dengan garis yang ada di bagian head nih. Nih, garis di sini nih. Tuh. Kembang. Nih, garis ini nih. Nah, garis di sini ini sejajar dengan garis yang ada di sini. Itu menandakan noken as pada posisi netral. Nah, sekarang kita atur celah klepnya. Nih. Nah, ini kan tuh terlalu longgar. Nah, suaranya kayak gini nih. Tuh. Nah, ya kita ukur nih. Karena untuk standarnya ini kita kasih 0,10 sama 0,15. Yang in 0,10, yang X 15. Ini yang X nih kita ukur dulu. Ini 15. 15 longgar parah. Coba pakai 20. Ini 20 juga
longgar. Oh. Oh, longgar. Sekarang yang in. Oh, 20 longgar yang in. Sekarang yang pakai 25 coba yang in. Nah, ini 25. 25. Nah, 25 kencang nih. Tuh, 25 pas seret. Nah. Yang in 25, yang X 20. Kan kebalik, seharusnya yang lebih longgar itu yang X, yang in lebih rapat. Nah, sekarang kita yang in kita kasih 0,10. Yang X kita kasih 0,15. Ini pakai kunci 8. Nah, 10. Nah, sekarang yang X 15. Mas. Oke. Masih longgar. Nah. Nyalain. Nah, kan halus suaranya. Suaranya lembut, yang tik 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 ya hilang.
yang suara tik 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 tik, tik. Ya hilang ya. Nggak ada. Kalau kita naikin RPM dikit, hilang. Hilang. Terus pasang tutup rasop. Pasang tutup ini. Lembut. Guys, pasang bawah. Lembut, nggak ada. Kita tutup knalpot. Hilang, nggak ada. Oke ya teman-teman nih, mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, untuk kebocoran di bagian area CVT, kebocoran oli itu dari seal kruk as dan seal as puli. Dan untuk suara berisiknya itu dari pertama dari slider nih, ini nih, ini yang suara tok 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 ini dari sini. Tapi kalau suara yang litik, saat RPM tinggi dia lebih suara lebih nyaring lagi, itu dari setelan klep terlalu longgar. Tadi saat kita ukur celak klepnya, yang in ada 0,20, yang X ada, yang in ada 0,25, yang X ada 0,20 gitu. Ya. Dah, gitu aja ya teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.